Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, apa kabar, Prof, hari Jumat ini? Ya senang, alhamdulillahirobbilalamin masih hidup ya sudah. Alhamdulillah. Pokoknya selama kita hidup itu yaitu nikmat yang terbesar. Ya. Saya ingin menyapa beberapa orang yang sekarang bekerja di jalan raya ya, termasuk ada di Jawa Timur ini ada 1115 kira-kira ya ojol perempuan ya, jasa angkutan lewat online yang perempuan, dan juga yang laki-laki juga ya di jalan raya, tiap hari di jalan raya untuk mencari nafkah ya, untuk sumber kehidupan keluarga. Dan di antara sekian ribu ojol yang perempuan itu adalah single parent. Itu jadi dia menjadi pencari nafkah tunggal dalam rumah. Luar biasa toh. Pejuang nafkah ya, dia bertanggung jawab bahwa ketika sang suami tidak ada ya dia menjadi suami, menjadi istri, menjadi bapak, menjadi ibu. Dan hebatnya mereka ini ada perkumpulan, ada pengajian gitu. Jadi di tengah-tengah ada kegiatan itu, ada mereka kumpul-kumpul untuk saling tukar pikiran, bagaimana menyiasati penumpang yang begini semuanya sudah ada pengajian ya. Mereka ada latihan untuk membuat kue dan sebagainya. Ya siapapun yang mencari nafkah itu pahalanya besar. Sebab itu berarti menyelamatkan kehidupan rumah. Ya, supaya tidak menjadi gelandangan, supaya tidak menjadi pengemis, supaya tidak putus sekolah, supaya tetap sehat. Padahal menurut Al-Quran ya, ini ya yang cari makan, yang dokter juga ya, ini saya sampaikan, siapapun yang menyelamatkan satu nyawa orang menurut Al-Quran ya, ini menurut Allah, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka dia itu diberi pahala sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Menghidupkan seluruh manusia. Itu gambarannya menghidupkan. Iya, ya menghidupkan ya berarti memberi kehidupan, menyelamatkan kehidupan seluruh manusia. Jadi dokter, perawat ya siapapun lah, tukang pijet, siapa saja yang dia berusaha untuk supaya jangan ada orang meninggal. Bisa digambarkan orang tua ke anak juga, Pak? Sama toh. Sama. Lah perempuan itu loh seperti kena panas sampai gini kan demi supaya anaknya makan. Kalau tidak makan kan mati dia. Ya kan sama dengan mati kan. Kalau nggak kerja dia mati. Oleh karena itu mereka ini dihargai oleh Allah. Apalagi seorang wanita loh. Nah, dia wanita kan sebetulnya tabiatnya kan mestinya di rumah masak ini, tapi tidak, dia menjadi pejuang yang seperti ini. Bandingkan dengan dia mencari nafkah seperti itu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati seluruh yang bekerja keras ya. Ada penjual semanggi itu yang di atas kepala itu kan keranjang berat itu, kemudian itu bertahun-tahun itu dia puter-puter gitu. Dengan tangannya bawa jerigen sama kerupuk. Saya kadang mikir itu sebetulnya tulang leher itu tulang apa ya kok kuat ngangkat sekian itu ya, demi untuk menyelamatkan kehidupan dan kemuliaan toh. Kehormatan mereka ini mudah-mudahan semua ya pekerja, tukang batu siapa saja
Saya senang melihat mereka itu, senang dan kadang-kadang saya bacakan Fatihah, ya Allah, orang-orang seperti ini masih adakah dosa yang belum Kau ampuni? Allah. Iya, betul. Doanya indah, Prof. Ya, masih adakah dosa mereka banyak kekurangan. Karena mereka memang bekerja, jadi tidak bisa sholat duha seperti yang lain, tidak bisa umroh dan sebagainya, tapi masih adakah dosa di antara mereka. Kemudian, masih tegakah Engkau ya Allah tidak melipat gandakan satu zikir, yang zikir itu adalah termahal karena dilakukan di tengah-tengah kerja kerasnya itu tuh. Bandingkan dengan selebritis yang sekali menyuntikkan ya supaya wajahnya glowing ya. Ya, kemudian kulitnya ini ya, lembut, awet muda, itu dengan sekali menyuntikkan otaknya salmon itu kan 1 miliar. Nah, 1 miliar lah. Padahal Gojek ini, kalau Gojek ini bisa sampai mati nggak dimakan ya, nggak dimakan, dikumpulkan terus nanti mati dihidupkan lagi, terus dikumpulkan terus mati lagi, dikumpulkan sampai mungkin 3 kali masa hidup itu belum sampai sekali suntikan. Maka bergembiralah, senanglah. Jangan mengeluh, saudara-saudaraku yang bekerja. Semangat bekerja ya, Prof. Dokter, perawat, ya, satpam, ya. Termasuk juga kemarin saya lihat itu ibu-ibu yang ngangkut ikan-ikan di Pabean itu. Enggak pernah ya lihat ya kamu? Belum. Wah, kamu tuh. Ngangkut ikan, Prof. Ya, ngangkut keranjang itu sama itu. Dibayar 10.000, 5.000. Perempuan-perempuan tangguh itu. Ya Allah, Masya Allah. Pakai sepatu karet dan Masya Allah, plak. Semangat. Pernah Mas Ishak tahu ya? Itu ya. Maka salam saya ya Allah. Ya Allah, hadirkan Nabi untuk mereka yang seperti ini ya. Yang punya keikhlasan besar, berjuang dengan keriangan ya, tanpa mengeluh. Masya Allah. Ada hujan ya biasa saja, tidak usah lari-lari, ya biasa-biasa saja. Dinikmati ya, Prof. Iya. Ada pembagian nasi, hanya ada ikan tempe kecil lah, sambelnya yang banyak, dinikmati. Subhanallah ya. Ini sampai saya ingin menyapa untuk memberikan apresiasi kepada semuanya. Salam juga untuk Dokter Ergia, Dokter Ulfa, spesialis penyakit dalam, penyakit anak, yang luar biasa pedulinya kepada semua orang. Ya, pokoknya begitulah kita, siapapun yang bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk menyelamatkan keluarga, kita doakan semua mereka selamat di jalan, selamat di tempat kerja, dan berapapun rupiah yang engkau berikan itu, jadikan itu sebagai sumber rezeki yang memberkahi. Itu ya. Masya Allah. Terima kasih, Prof. Ya. Pagi hari ini. Ya, termasuk yang inilah yang host acara ini. Ini juga jauh-jauh pagi-pagi ke sini untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa manusia, supaya tidak menjadi orang yang syirik, tidak menjadi orang yang sesat, supaya hidupnya ini memberkahi orang lain, toh. Tuh. Ya, ini masih sak di sini untuk merilai acara ini. Kemudian Mbak Ervina, semuanya ini supaya bisa diikuti oleh beberapa orang. Kemarin juga saya ada orang dari Lombok ini yang telepon itu, ya tanya kok lama, kok rekaman terus. Kok lama rekaman terus gitu. Iyalah, itu subhanallah. Kita doakan semua ya, lancar semuanya, diberkahi Allah. Begini loh Mbak ya, hidup itu harus, maka itu Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Ini doa yang bagus sekali. Ya Allah, tempatkan aku di tempat manapun yang aku ini bisa memberkahi. Saya lupa ayatnya itu Mas, saya coba dicari Ustaz nanti. Ayat yang menjelaskan tentang supaya kita ini memberkahi hidup dimanapun kita memberkahi. Iya.
Bagaimana mulut kita itu memberkahi, tangan kita memberkahi itu. Masa kita kalah dengan luwak, Mas? Masya Allah. Hah? Tahu tak Mbak Ervina? Luwak. Tahu, Prof. Apa maksud saya itu? Hewan kan, Prof? Iya pasti hewan. Kenapa, Prof? Eh, Oh iya, menghasilkan kopi. Nah iya itu jadi iya toh anusnya saja itu membuat kopi yang asalnya Masya Allah. Kuasa Allah, Prof. ya kan, kopi yang asalnya hanya 10.000 menjadi 100.000 toh. Allah ya. Jadi itu mulutnya dan tuburnya itu memberkahi manusia toh. Bermanfaat. Lah mosok mulutmu justru bikin orang masalah, Astagfirullah. terus gak memberkahi bikin masalah. Oke, Prof. Kan gitu. Baik, saya hari ini nanti ya akan berbicara tentang kiat untuk membuat iblis keder. Oke, untuk membuat iblis Keder, keder. iya. Masya Allah. Ya, kiat untuk membuat iblis keder. Masya Allah. Membuat iblis keder. Nanti coba lihat di buku 60 menit terapi sholat bahagia halaman 72, lihat atasnya itu ya. Halaman Iya, 72. itu. Mau Ya, ketemu? nanti ya. Kita sama-sama. Ya, lihat yang tulisan tebal di atas saja, itu nanti ada hubungannya dengan itu, tentang iblis ya. Nah, 72 ya, Prof. 72. Jadi tema kita hari ini adalah kiat membuat iblis keder. Iblis keder padahal Masya ya. Allah. Iblis ini kan jago, tapi kita ternyata itu bisa bikin. Menaklukkan ya, Prof. Waduh, jebol pokoknya sudah itu. Iya. Ya, tapi kita break dulu ya. Ya, baik. Kita break dulu. Baik, Telur Alfitar, mari kita lanjutkan kembali untuk mengikuti kajian hari ini bersama dengan guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Dan untuk Telur Alfitar, silahkan untuk bisa mengirim pertanyaan di nomor Alfitar 081234939390. Dan pagi hari ini kita juga akan mengkaji buku Terapi Sholat Bahagia halaman 72. Dan untuk Dulur Alfitar yang belum memiliki buku karya Profesor Ali, silahkan untuk menghubungi Mbak Zahra di 081231304333. Baik, Prof, kita lanjut kembali dia untuk kajian hari ini. Ya, jadi kajian pagi yang sangat cerah ini adalah topiknya kiat untuk bikin iblis keder. Nah, gitu. Nah, ini halaman 72 buku 60 meter besar bahagia yang ini ya, Ini. Di sini ada saya tulis begini. Jangan sekali-kali pesimis dalam berdoa. Ini saya kutip dari perkataan Imam Sufyan bin Uyainah ya. Jangan sekali-kali pesimis dalam berdoa. Optimislah. Iblis saja dikabulkan permintaannya oleh Allah ketika meminta diberi umur panjang. Jadi kalau berdoa itu yang serius, yang senang gitu. Dikabulkan Allah ini. Walaupun kadang-kadang dikabulkan tidak dalam bentuk yang persis gitu loh. Nah, ini harus dipahami, Prof. Ya, kadang-kadang anak kita minta mercon ya, enggak saya beri gitu. Saya ganti permen. Minta masih kecil minta apa itu? Sepeda motor, Prof. Sepeda balap. Ya udah saya belikan mainan-mainan. Oke. Tetap saya kabulkan, tapi bentuknya tidak harus persis karena saya lebih tahu tentang kebutuhan itu. Jadi ini setan saja, iblis saja itu meminta kepada Allah untuk umurnya dipanjangkan sampai kiamat. Itu dikabulkan. Padahal iblis kan makhluk yang jelek. Lah kita ini sejelek-jelek kita kan kita iman kepada Allah, toh, Mbak. Iman kepada Allah kita ini. Mungkin seluruh pendengar semuanya juga kadang-kadang kan bisa saja itu banyak berdosa, tapi kan tetap orang baik karena mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, toh. Nah, ini di mana itu? Nah, ini saya buka di Al-Qur'an surah Shad
surat Sot. Ayat berapa? Ya, surat Sot itu juz 23. Juz 23. Surat Sot ayat 79 sampai 83. Ayat 79 sampai 83. Iya. Surat Sot ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa'innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fabi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah ini ya surat Sot ayat 79. Iblis berkata begini. Jadi asalnya begini toh, iblis itu kan disuruh hormat kepada Nabi Adam. Tapi dia tidak mau, alasannya sederhana. Loh saya kan terbuat dari api. Loh kok saya suruh menghormat Adam itu dari mana? Rumusnya itu dari mana? Tuh. Dia tidak bisa toh. Ana khairun minhu. Saya kan lebih baik. Awas loh, diingat-ingat ya. Siapapun yang selalu berkata ana khairun minhu, Merasa lebih baik. ya toh, merasa lebih baik, merasa lebih senior, merasa dari background yang lebih unggul, merasa dari kampus yang lebih berkualitas, lalu memandang orang lain itu rendah, merasa dari jenis darah yang terah, yang kelas atas, terus memandang rendah. Ya berarti dia menirukan iblis itu. Dan ketika itu kemudian Allah mengatakan, sudah kamu harus keluar dari sini ya, sebab kamu sekarang terkutuk. Jadi siapapun yang punya perasaan begitu, Mbak, ya, merasa saya lebih senior, saya lebih tua, saya lebih terhormat, saya dari kampus yang lebih elit, saya dari keluarga yang lebih pokoknya, lalu memandang lain, ya sudah pokoknya saya kan gelar saya 4, dia gelarnya 1, toh dia sudah spesialis, dia belum. Tidak apa-apa sebenarnya, tidak apa-apa sebenarnya, bahwa bersyukur bahwa dia lebih tinggi itu bersyukur, tapi yang tidak boleh adalah memandang rendah. Paham toh? Memandang rendah itu yang tidak boleh. Dan kalau itu dilakukan, itu sangat berbahaya. Allah bisa mengatakan, kamu harus keluar dari lingkaran rahmat saya, sebagaimana dulu iblis saya keluarkan gara-gara ini. Mensyukurinya boleh ya, Prof? Rasa Ya, bangga. alhamdulillah, bersyukur tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak baik adalah merasa dia lebih unggul lalu meremehkan orang itu loh. Apalagi sampai diucapkan itu, Prof, perkataan mereka. Wah, tambah ngeri itu. Itu sudah satu kelas betul sama iblis. Kalau hanya di hati itu kan masih belum dapat sertifikat tuh. Kalau diucapkan sertifikasi. Sertifikat, betul. Hati-hati ya, hati-hati. Lalu perhatikan, asalnya ini iblis itu asalnya iri saja. Iri asalnya. Loh, wong dia itu dari api kok dia sujud. Mbok ya orang itu disuruh sujud ke saya, itu iri sebetulnya. Tapi rasa iri itu kalau dikembangkan ya, itu. Iri itu kalau diterus-teruskan, itu nanti akan berubah menjadi dendam. Ya, jadi saya ulang ya, dulur ya. Jadi kalau rasa iri itu terus dipupuk ya, dipupuk. Kenapa kok dia tidak saya gitu? Nanti ujung-ujungnya dendam. Ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Jadi iblis dulu asalnya iri, kemudian dendam. Gitu. Nah, ketika sudah dinyatakan kamu terkutuk dan kamu harus keluar dari lingkaran rahmatku ini, kata-kata Allah begitu itu menohok
Iblis kemudian oke lah gitu. Dia kemudian oke lah kata iblis, tidak apa-apa sudah kalau begitu, tapi saya minta satu saja. Kalau memang saya dikutuk saya minta satu. Nah ini, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu saya tolong ditangguhkan umurku, jangan dimatikan sampai saya itu bisa menggoda orang sampai hari kebangkitan. Jadi dia minta agar supaya saya itu bisa menjerumuskan orang menjelang matinya sampai dalam kuburnya itu dia ikut. Nah, tapi akhirnya tidak disetujui Allah. Yang disetujui hanya disetujui sampai mati, sampai hidup sampai hari kiamat saja. Itu ya, dan sampai manusia meninggal saja, ndak boleh sampai masuk pada wilayah dalam kubur. Itu coba diingat-ingat ya. Diingat-ingat, Masya Allah. Jangan merasa lebih dari yang lain. Kalau itu nanti diteruskan, itu nanti lama-lama tidak karuan loh. Ya. Sumber masalah itu di situ. Ya. Kemudian Allah mengatakan, qala fa innaka minal mundzirin. Allah menjawab, yalah kalau begitu kamu akan saya hidupkan sampai kiamat. Jadi yang minta siapa tadi? Iblis. Yang jawab Allah. Jadi dulur Victor ya, iblis saja kayak begitu jeleknya itu ya, dikutuk Allah, itu pun berdoa begini itu yes gitu. Nah kalau anda semua tuh ya, anda semuanya ini minta kepada Allah, wah kita kan sudahlah, kita sejelek-jelek apapun, banyak dosa, banyak perintah yang ditinggalkan, tapi kan kita orang beriman, mengakui Allah. Disuruh sujud kita mengakui Allah, mengakui Rasul, ya kita tetap lebih mulia toh. Masa orang lebih mulia iblis saja dikabulkan lalu kita nggak dikabulkan. Nah, optimisnya ini ya Pak Ferdi. Itu yang saya tulis di halaman 72 tadi itu. Nah, kemudian nah inilah kemudian iblis itu bersumpah fa bi'izzatika, dengan keperkasaanmu ya Allah. Oke. Sumpah bahwa dengan segala keperkasaanmu itu, ini aku akan menyesatkan, membuat orang tersesat seluruh manusia ajmain, semuanya. Berarti penguasa, rakyat, ulama, ustadz, tuh penyiar, ya, narasumber, imam, khotib, ya sudah jelas kok. Semuanya akan saya sesatkan. Masya Allah. Sumpahnya begitu memang. Semuanya akan saya sesatkan. Semuanya akan saya sesatkan. Nah, tapi di situ siapa ini yang iblis tadi iblis mengatakan begini. Ya, tapi saya akan menyerah gitu. Saya akan menyerah kepada orang saya yang satu ini. Siapakah itu, Rob? Nah ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu juga. Kecuali orang-orang yang mukhlasin. Nah ini ya, mukhlasin. Orang illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang kau pilih. Mukhlasin itu artinya banyak. Dipilih apa? Dipilih sebagai orang yang diberi kekuatan Allah untuk ikhlas. Orang yang diberikan kekuatan untuk ikhlas. Jadi pokoknya gini lah, kalau orang itu
pikirannya itu ndak minta apa-apa ya. Yes, pokoknya Allah, Allah, Allah. Beriman gitu, Ya Bang. Allah. Ya gini, ya umpamanya dia melakukan kebaikan, ndak ada keinginan untuk dipuji orang, ndak ada. Ya, sudah. Ndak memberi nunggu dilihat orang lah gitu. Gitu. Orang-orang Nah, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan ya, kenapa sih Allah menghendaki orang itu baik, betul dong? Iya, iya. Lah ada iblis yang minta diizinkan menggoda orang. Loh kok diiyakan Allah? Ayo. Iya toh? Iya. Loh katanya Allah itu ingin manusia itu jadi orang baik semua. Loh kok iblis minta agar supaya tidak dimatikan, diberi kesempatan sampai mati kok diiyakan gitu loh. Sama. Itu untuk ujian hidup ya, Bang. Iya, di situ gini itu satu, karena walaupun iblis itu diiyakan, paham toh? Iblis itu makhluk. Iblis itu makhluk. Iblis tetap dalam kendali Allah gitu loh. Jadi iblis tetap tidak kuat apa-apa kalau nggak diizinkan Allah gitu. Kekuatannya tetap melalui kuasa Allah. Lah ya gimana tuh Mbak? Iblis itu makhluk enggak? Nggih, Ya sudah. Yang namanya makhluk itu bergantung pada Al-Khaliq toh. penciptanya. Lah namanya makhluk. Api itu makhluk enggak? Api itu loh Mas Ishak. Ya, makhluk. Makhluk. Ya, itu. Makhluk toh? Oke, makhluk. Oke. Oleh karena makhluk berarti api dikendalikan siapa? Allah. Iya toh? Kita jangan takut api, ya. Takutlah Allah aja. Paham toh? Nggih. Sebab kalau nanti kita takut Allah, maka api ini kan dalam kendalinya Allah. Paham? Karena dalam kendalinya Allah, kita jadi orang baik, kita disenangi Allah, maka mestinya api itu membakar, kemudian Allah berkata, jangan. Kamu memang membakar, tapi hari ini jangan. Ini ada api kebakaran di sini, ya sudah, mestinya bakar kamu. Tapi api ini ada ternyata kok kamu itu di sebelah timur, dan kemudian angin saya oper ke dari timur. Paham tuh Mas? Masya Nggih, Allah. ke arah ke barat gitu ya, Prof. Ya. Sekali. Ke barat. Jadi api ya. Sekarang ya virus tempat dalam tubuh. Iya, Bang. Seperti saya ini ada virus dan sebagainya, tumor, kanker, udah makhluk apa enggak? Makhluk apa enggak? Oke. Makhluk itu dalam kendalinya siapa? Siapa? Allah. Lah iya toh. Walaupun virus itu bisa mematikan, kalau Allah mengatakan virus ya atau tumor, kamu itu watakmu berkembang. Tetapi karena orang ini banyak zikir ya, itu. Setiap makan dia ini separuh dimakan, separuh bungkusnya diberikan orang. Toh itu di sakunya itu ada duit, dan dia selalu menghitung, ketika menghitung ini untuk saya, ini untuk orang lain tiap hari. Kemudian Allah mengatakan tumor, memang kamu itu bisa berkembang, kamu kan dalam kendaliku toh, sudah nggak usah berkembang sampai di situ saja. Ini tauhid loh. Lah kalau kita itu mempercayai bahwa virus, tumor, kanker itu punya kekuatan seperti yang hebat, berarti kita itu menduakan Allah. Astagfirullah. Kafir kita. Nggih. Kafir kita ini. Karena menganggap ada kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah. Coba. Ini pemahamannya simpel tapi sering kita Ya, selain ya inilah hebatnya orang beriman tuh di sini. Gitu loh. Lah orang seperti begini ini yang iblis itu keder itu di sini. Allah ya Karim. Tuh. yang keyakinannya kuat. Iya. ya, Prof. Ya. Kamu nanti itu bekerja yang sungguh-sungguh ya, kemudian nanti didorong. Kamu itu loh di bisi iblis. Kamu itu loh, ngerti enggak? Kamu itu mestinya itu dapat hadiah, tapi kamu nggak diberi. Paham toh Mas? Iya. Tuh.
Kamu itu mestinya dapat hadiah, tapi tidak diberi. Kamu bisa protes loh, paham toh? Iya, Tuh. Setan gitu. Lah kata orang yang al-mukhlasin tadi itu, yang bikin keder tadi kan gitu terus. Loh saya kan untuk Allah toh. Saya diberi hadiah 1 miliar atau 10 miliar, itu memang banyak. Tapi sekarang bandingkan dengan apa ya keridhaan Allah, ayo. Subhanallah. Lah iblis kan gini tuh mundur toh, ajur. Paham toh? Paham, Prof. Iya. Legrek mesti kono-kono jerongkok sih. Itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, maka sungguh setan itu benar-benar keder kepada orang-orang yang ikhlas itu. Yang dia bekerja, dia itu tuh untuk Allah, dipersembahkan untuk Allah, diyakini bahwa apa yang dilakukan itu karena Allah, kekuatan dari Allah. Saya nih bisa ngomong begini ini bukan ahli yang bicara sebetulnya ini. Ini Allah yang memberi kekuatan saya. Kalau Allah nggak beri kekuatan mau apa? Ya sudah dari Allah. Tuh. Saya dihargai orang, nggak dihargai orang. Lah kalau hanya mengharapkan penghargaanmu tuh loh. Kamu ya mati, saya mati. Berarti kamu mati, selesai. Aku mati, aku selesai. Kok goblok bener saya? Ya sudah, saya ingin dihargai Allah. Jadi ketika kamu mati nggak ada yang menghargai. Aku punya Allah yang nggak akan mati. Coba. Nggak perlu berharap pujian manusia. Kata iblis punya. Iblis nggak berani Bener nyenggol. ini. Jadi ikhlas itu sudah dikerjakan itu. Ya. Ikhlas itu menyembah Allah, diyakini semua dari Allah, diyakini semua itu dipersembahkan untuk Allah. Ya, itu. Dia bisa sampai profesor dari Allah, dia bisa jadi dokter dari Allah, dia bisa jadi insinyur karena Allah. Dunia itu begitu. Dia bisa dipilihkan istri yang baik ya Allah. Kan gitu ya. Kemudian kalau dipilihkan istri yang kemudian tidak baik ya Allah, berarti untuk nguji saya. Toh diberikan anak yang punya kebutuhan khusus ya itu Allah, sudahlah. Ini yang bikin illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini yang satu yang bikin keder. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka Allah di dalam surat An-Nisa ayat 72 dikatakan inna kaitas syaitani kana dha'ifa. Sungguh apa saja yang dilakukan setan itu menjadi lemah, ya, lumpuh, ya gitu. Karena yang di dhaif karena apa? Ya, lumpuh karena yang digoda itu ternyata menyandarkan tubuhnya ke Allah gitu loh. Paham toh? Sekarang kayak gini ya. Ada angin kencang, seret gitu. Semua kan apa? Tidak hanya goya ini. Terbang nah angin tuh. Kena angin poyo sampai terempas. Apa itu angin puting beliung, bahasa Jawanya apa itu? Angin topan. Bahasa Jawa itu kan puting beliung toh. Itu kan di siaran TV swasta kan yang menyebut itu susu muter-muter itu. Masa apa? Lah iya toh Mas itu. Puting. Itu kalau kamu terbawa. Lah sekarang kamu tidak bisa terseret ke atas karena kamu itu dekat dengan pohon kelapa. Kamu ngerangkul pohon kelapa, paham? Tidak bisa. Kata angin, waduh, saya kira dihanyutkan orang. Gitu. Ilah ibadaka minhumul mukhlasin. Terus nanti tolong dicek surat Al-A'raf 202. Surat Al-A'raf ayat 202. Surat Al-A'raf ayat 202. Ya. Di sana Allah berfirman, innalladzina taqaw idza massathum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Fa idza hum mubsirun. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu ketika ada setan yang mencoba mendekati dia, menghancurkan dia, cepat-cepat ingat kepada Allah. Dan ketika ingat pada Allah,
Kemudian pandangan mereka itu terbuka, pandangan orang-orang mukmin itu terbuka, kuat. Makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, dari setan yang mundur teratur. Dari setan yang mundur. Iya, karena mundur itu karena dia itu tiba-tiba ingat Allah. Jadi kalau orang sudah ingat Allah, itu dia sama dengan itu punya pegangan tadi. Makanya perbanyak zikir kepada Allah. Ya, terserah itu ya Allah, apa Allah Rabbi atau Astaghfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah subhanallah, apa la haula wala quwata illa billah, ya, pokoknya begitu-begitu aja. Insyaallah lah itu iblis keder. Nah, tapi bisa juga kalau kita berubah, asalnya keder nggak jadi nggak keder, berubah. Keder pertama kali terus setelah itu kita kok berubah hatinya ya masuk. Maka di sini setan saya tulis di sini satu itu lewat darah. Iya, jadi setan itu ya seperti darah kita nih loh Mbak, ini di tangan, ini di kaki, ini setan ada di sini terus. Itu artinya terus berada pada lingkungan kita lewat otak, cara berpikir gitu loh Mbak. Kemudian lewat hati, kemudian lewat kebutuhan perut. Nah, itu. Ini berarti caranya biar nggak memberikan celah setan, zikir terus ya Bro? Ya zikir, kemudian ini tidak hanya zikir mulutnya Mbak, tapi diyakini bahwa ini sudah hidupin kita Allah. Ya. Kemudian ada lewat ini Mbak, kemaluan ini. Masya Allah. Kemaluan ini. Nah sekarang ini pintu lewat kemaluan ini luar biasa, karena tidak ada produk yang tidak dipasarkan lewat perempuan toh. Ya toh? Iya, Bro. Apa hubungannya pipa apa, jual pipa saluran air itu loh, iklannya kan juga perempuan. Apa hubungannya pipa? Semuanya ya Bro, biasa. Lebih menarik ya Bro? Nah iya toh. Lah ujung-ujungnya apa? Iya. Ujung-ujungnya apa? Ya, kemudian berpakaian seperti itu, ini gerak-gerak tubuhnya seperti itu, bagian-bagian tubuh tertentu yang dibungkus, dirapatkan, dibuka sedikit dan sebagainya. Ini bagian, ini pintu-pintu setan semua. Ya. Mengapa lewat itu? Iya, ya karena memang manusia punya perhatian yang ada di situ itu. Lewat penguasa, lewat akidah, lewat ibadah, Masya Allah. Tapi semuanya itu akan dilindungi Allah selama kita itu memohon terus petunjuk Allah, selalu dimantapkan bahwa kita ini dihidupkan Allah, hidup untuk Allah, rezeki ini dari Allah, harus saya kembalikan untuk kepentingan yang menyebabkan Allah ridho, terus saja begitu. Diyakini saja ini ya sudah, saya hidup ya karena Allah, saya dimatikan Allah ya karena Allah, sudah selesai. Penyakit dari Allah ya, kalau Allah menghendaki mati ya mati, menghendaki hidup ya mau hidup, tapi kita ikhtiar. Nah tauhid seperti ini yang bikin keder. Ya. Berarti benar nih Prof yang kalau orang bilang kalau takut setan itu kalau semakin ditakuti malah menghampiri. Kalau kita berani, setan nggak berani. Nampak ibaratnya gitu. Nah beraninya gimana caranya? Mbak. Dalam arti berani itu mungkin nggak menghiraukan atau karena meyakini ya pasti. Jadi artinya itu subhanallah, ini enggak, coba ya sekarang saya ganti itu tadi saya dari tafsir ya, sekarang saya bicara tentang kutipan dari beberapa ulama besar. Ulama Abdus Salam mengatakan subhanallah, perasaan ingin dihargai orang, perasaan ingin dipuji orang, ya, tuh, perasaan ingin dipandang sebagai orang baik dan sebagainya itu sulit dijauhi sebab pintunya banyak. Dan ini sehingga perlu training yang lama, ya, dan kontinu.
perlu yang lama dan kontinu. Coba. Jadi acara-acara seperti ini termasuk training, Mas. Acara-acara training. Ya iya toh. Lah Anda memandang saya ini dianggapnya apa sudah seperti ini? Belum. Apakah saya sudah termasuk yang ayat 83 kecuali hamba Allah yang dipilih untuk ikhlas betul? Apakah saya sudah seperti itu? Belum. Itu. Nah kok disampaikan? Ya saya ingin doa dari Anda. Loh ingin kok disampaikan? Saya ingin berdoa untuk Anda. Nah kok disampaikan? Untuk kita semuanya waspada, hati-hati mengatur hati ini supaya enggak gitu loh Mbak. Jadi apa yang saya sampaikan itu menggambarkan bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama, tidak sendirian, gitu loh. Ya Allah. Jadi katanya ulama, ini kan ulama besar. Dia sendiri berarti mengakui bahwa dia sendiri ya sedang dalam perjuangan habis-habisan di sini. Coba apa ada ulama yang sekelas Hasan Al-Bisri? Hasan Al-Bisri kan ulama besar Mas Jam. Besar. Dia sampai ngomong kepada dirinya kok gini. Wahai diriku yang kata-katanya luar biasa sucinya gitu. Tapi saya ketahui bahwa sebagian kata-katamu itu munafik. Dia ngomong diri sendiri. Mengomentari dirinya sendiri. Iya, ini kiai besar. Wong dia itu mengatakan kok, kamu kalau nangis ketahuan orang itu sebetulnya juga berbahaya. Berbahaya katanya gitu. Aku pun kalau nangis ketahuan orang juga berbahaya. Ya kemudian ingin dikagumi orang. Dikasihani. Ya tidak hanya dikasihani, ya dikasihani. Umpamanya baca ayat terus nangis, orang nangis. Dikagumin orang. Coba kalau orang tidak ngerti begini nih, dia justru berbangga-bangga, toh Mas? Iya. Tuh. Insya Allah. Tadi itu jamaah ikut hanyut, Pak. Allah ya. Hanyut. Ada yang pingsan, Pak. Masya Allah. Termasuk Ria nggak pernah seperti itu. Ya, pokoknya kalau dia tidak terlalu gembira dengan pujian itu ya enggak Ria. Ya. Terus dia mengatakan kalau kamu nangis itu sebaiknya tangisan dalam hati saja. Tahan supaya tangisanmu itu hanya dalam hati. Sehingga Allah saja yang tahu, begitu. Dia ngerti ya Imam Hasan Al-Bisri ngerti bahwa untuk bikin keder itu ya itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, oh ini ya, Yahya bin Mu'adz mengatakan kalau kamu melakukan kebaikan itu hendaknya kamu meniru bayi yang sedang menetek ibunya itu loh. Meniru bayi, Pak. Nah, meniru bayi yang menetek ibu. Coba saya tanya, kamu kan punya anak toh, Mbak? Ya. Anakmu kalau netek itu melihat kanan kiri enggak? Enggak. Ya enggak. Fokus. Enggak ngurus. Fokus sama kesenangan. Nah, ya seneng toh. Enggak ngurus ada orang lihat, enggak. Ya pokoknya di ini toh. Fokus ke situ. Nah, kalau kita itu sholat di masjid, sedekah, berkata itu seperti sudah ada, enggak tahu saya ini ada yang dengar apa enggak tahu saya ini sudah seperti bayi. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan putus semangat. Nah ini kalau ketika orang itu dicaci terus putus semangat, itu termasuk tanda bahwa dia itu tidak mukhlasin, tidak tulus. Lah kamu itu sebetulnya ingin dipuji Allah atau dipuji manusia toh? Lah kalau dicaci kok putus asa gitu gimana? Coba. Ini kalau nggak hati-hati ya bisa ngerusak semua. Jadi untuk perjuangan kita ini dulu Real Victor, semuanya perjuangan kita untuk jadi orang baik itu masih panjang, masih lama toh. Al-Qadhi Iyad mengatakan jangan berkeringat untuk hal yang menghasilkan laknat. Ngerti kamu Mbak? Jangan berkeringat untuk hal-hal yang menghasilkan laknat.
kamu itu berkeringat mencari nafkah diberikan orang, kan itu berkeringat toh. Tapi kalau ujungnya itu laknat Allah, ya jangan. Nah, berkeringat hanya untuk mencari laknat, ini lucu. Rugi dunia ya, Prof. Masya Allah. Nah inilah kajian kita pada pagi hari ini. Dan menjadi orang tulus itu juga berat ya, Prof. Seperti halnya tadi yang menangis meskipun dalam hati sebenarnya tulus ingin secara tidak sadar mengeluarkan air mata, tapi juga Wong ini saja yang kiai-kiai besar ulama top dunia aja berat, apalagi seorang Ervina. Sangat berat. Hah? Apalagi seorang Ali, seorang Ishak ya. Maka kita ini lemah menghadapi iblis, tetapi kita kuat kalau kita nempel pada zat yang maha kuat, yaitu Allah. Sederhana. Belajar begini ini belajar pelan-pelan, perlu waktu. Kata Abdus Salam tadi, Syekh Abdus Salam, perlu waktu dan kontinu. Maka kalau kita diludahi Allah, diludahi manusia, jangan-jangan ini memang bagian dari training yang dirancang Allah. Paham toh? Iya Mas ya. Kita itu melakukan kebaikan tapi jujur diludahi orang, dipukuli orang. Jangan-jangan ini memang training dari Allah. Pikirnya seperti itu ya, Bro. Nah, iya. Menguatkan jiwanya biar gak rapuh. Jangan ini skenario Allah. Lah kita kemudian marah-marah ya. Husnudzon. Marah-marah kata Allah. Wah, gak ngerti hari. Masya Allah. Dalam training itu apakah perlu guru, Prof? Ketika waktu kita diuji sama Allah. Ya guru kita ya Quran itu. Ya, kita baca-baca Quran itu ya gini ini kan ini pelajaran toh. Sejarah-sejarah itu guru. Ya ada tempat untuk bertanya itu guru. Mendengarkan wajah Syiah. Betul. Terima kasih Dulur Al Victor masih setia bersama kami di Fajar Syiar Radio Al Victor Surabaya. Dan untuk selanjutnya kita berikan kesempatan nih Prof untuk Dulur Al Victor bertanya. Dan ini sudah banyak sekali telepon maupun chat yang sudah masuk, Prof. Kita respon. Ya silakan. Waalaikumsalam Pak Mul. Langsung aja Pak Mul, langsung. Amin. 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 Apa? Oh iya. Tidak apa-apa. Ya Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Pak Mo, Prof. Mbak Malik. Siapa? Mbak Malik. Oh Mbak Malik, ya. Gimana caranya kalau memberi buku ini ya gitu? Ya ke Al Victor aja sini nanti saya beri. Ya. Datang ke studio. Ya begitu. Lanjut, silakan. Ini ada yang bertanya, Prof. Prof, bagaimana untuk bisa senantiasa ikhlas? Kadang bolak-baliknya hati, kadang ikhlas, kadang ada rasa nggak nyaman jika yang kita lakukan terapresiasi oleh manusia. Iya ya begitu, semua ya begitu. Ya bolak-balik itu, masya Allah, ya, masya Allah. Oleh karena itu sholat sunnah itu dianjurkan disuruh memperbanyak di rumah itu antara lain itu. Untuk ngontrol tadi ya, Prof. Bukan ya kalau nanti di masjid ketahuan orang kan. Oh, masya Allah. Salah satunya itu nih. Karena apa kok Nabi itu ngajarkan gitu itu? Karena Nabi tahu betapa untuk berjuang untuk tidak senang dipuji itu berat. Ngerti ya, Nabi itu paham. Gitu. Tapi ya kita berusaha saja lah, walaupun naik turun, tapi kalau kita itu punya keinginan, nggak gampang, masya Allah, nggak gampang, ini berat. Maka orang seperti ini luar biasa, itu pilihan Allah bener, nggak gampang, perlu perjuangan, semua ikut berjuang di situ. Lanjut. Intinya kalau terlena langsung ingat Allah gitu nih, Prof ya. Ya memang ya, ingat jangan hanya ingat Allah gitu.
ingat bahwa saya bisa begini itu karena kekuatan dari Allah. Allah. Lah wong saya itu yang memberi kekuatan Allah, kok saya minta agar supaya orang lain mengapresiasi ya, Mbok ya kan kita itu Allah. Lanjut. Assalamualaikum Prof. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati? Terima kasih. Penyakit hati Prof. Iyalah ya, penyakit hati ya, pokoknya begini ini ikut acara begini, ngerti ya gitu. Dan gila kita kalau punya penyakit hati ya marah, ya dengki, ya ini itu. Mbok ya sadar bahwa itu adalah sumber penyakit besar Anda. Untuk apa Anda vitamin, olahraga? Antara vitamin, olahraga yang menyehatkan dengan kekuatan rasa dengki, marah, kecewa itu merusak tubuh. Kekuatannya lebih kuat merusak tubuh yang ini, satu ini. Kalah itu. Iya. Jadi Anda olahraga ya, saya beritahu ya, olahraga. Kemudian minum suplemen, kemudian makan yang bergizi. Iya, itu menguatkan. Oke ya. Menguatkan. Tetapi ketika berhadapan dengan hati Anda yang bergejolak, mulut Anda yang cemberut, ngomongnya sampai jelek-jelek, itu ini merusak tubuh Anda itu lebih dahsyat daripada kekuatan ini, gitu loh. Nah itu harus disadari gitu. Kenapa sih kok saya ini? Iya Pak, saya ditipu Pak itu. Saya ditipu, Masya Allah. Naudzubillah. Saya ditipu Pak, uang saya 1 miliar itu ditipu. Dia waktu minta itu dalil-dalil Pak, gini itu. Sudahlah, kalau rezeki itu memang ditakdirkan masih nempel di kulitmu, siapa yang bisa ngambil? Kalau sudah takdirnya harus lepas, terus mau diapakan? Allah kalau mau mengganti, apa sih susahnya? Umpamanya uang 1 miliar itu tidak kembali, lalu kita menyebabkan stres terus mati, berarti nyawa kita kan seharga itu. Begini ini cara berpikir rasional, menghibur diri untuk itu. Tapi tetap saja minta kepada Allah diberikan kekuatan untuk itu. Oke, lanjut. Telepon masuk, Bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Yaki. Ya, Bu Asna. Waalaikumsalam. Jadi tadi itu waktu itu ketemu suami saya. Waktu dia apa? Waktu subuh. Itu pasti buku itu ya. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi yang di hari itu suami saya itu Pak Kapur. Iya. Oh, Saya tuh sebenarnya pun itu di jalannya pun yang baru. Masya Allah. Nggak bilang saya itu. Saya nggak tahu dari kalau zaman sana. Nggak tahu saya ke sana duluan. Oke lah, iyalah. Salam saya untuk suami yang tercinta ya. Ya. Yang mesra. Insyaallah. Nanti kalau tolong pesan saya ya, salam saya nanti disampaikan sama suami harus dengan mencium ya. Gitu ya, Bro. Nanti sambil untuk menyampaikan ada salam dari Pak Ali itu sambil mencium suaminya loh ya. Harus. Keder kalau ada wanita mencium istrinya, suami mencium istrinya itu keder, karena berarti nggak tertarik kepada selain istrinya, selain suaminya. Gitu ya, Bro. Keder. Iblis keter ya Bro. Oke, cukup, lanjut. Ya, saya mau tanya ya. Oh, masih lanjut terus. Andaikan saya sholat tiap hari, Ya. khususi pagi itu ketemu terus, saya akan itu loh, umur saya tahu kan. Saya sebut nama KBP, ya Allah, tolonglah aku, soalnya umurku tak buat ibadah kepadamu. Tahu ya Allah, tolong sampaikan kepada Nabi itu supaya bisa menyembah, tak bisa mampu dan umur itu boleh apa enggak ya? Loh, kalau memanggilnya pada Nabi Khidir ya enggak boleh, Bunda. Harus Allah. Kalau wahai Khidir tadi loh yang salah. Nah, maksudnya mohonkan, aku mohon padamu ya Allah, perintahkan Enggak apa-apa. Nabi itu untuk menyembah
Iya ya, kalau itu boleh, kalau itu boleh ya. Tapi kalau wahai Khidir tidak boleh ya. Nah, cocok itu. Iya ya, enggak apa-apa. Apa Khidir itu memang ahli di dalam penyumbatan? Persemuran. Tak tahu saya, Bu. Bingung saya. Ibu ini tanya sing repot-repot nih. Ya saya tidak tahu, Bu, saya tidak tahu betul. Tapi kalau intinya meminta Allah menyuruh makhluknya itu boleh. Tapi kalau meminta makhluk nggak boleh. Oke ya? Makanya gitu. Oke. Bagus, silakan. Ya. Iya, saya juga kangen suaranya Bu Asna yang cementeng ini. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, luar biasa, dan ini cukup, Prof. Oh gitu. Terima kasih juga untuk dulur-dulur Afrika yang sudah kirim doa untuk Profesor Ali melalui WA. Iya. Kita doa bersama-sama, kita minta 10 hal yang saya baca dalam doa ini, isinya 10 yang kita minta semuanya. Tolong diamini yang tulus. Saya membaca dengan seupaya sedapat mungkin dengan cara yang lebih ikhlas. Mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, jadikan kami semuanya ini imannya baik, akhlaknya baik, ikhlasnya luar biasa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, jadikan seluruh yang mengamini doa ini Engkau berikan badan yang sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, jadikan tambah umur, tambah cerdas, tambah banyak pengetahuan. Wa rahmatan indal maut, ketika besok kami sudah tutup usia, jadikan kami tutup usia ini dengan dihujani rahmat-Mu. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan juga setelah kematian itu nanti kami memperoleh pengampunan yang total, tidak ada tersisa sedikit pun. Wa barakatan fir rizqi, dan juga rezeki yang barokah. Ya Allah, ya Allah, mudahkanlah hidup kami, mudahkanlah kami di dalam sakaratul maut. Selamatkan kami dari neraka dunia, neraka akhirat, neraka dalam kubur. Wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah kami besok ketika Engkau periksa perbuatan kami, perkataan kami selama hidup kami ini nanti. Sembuhkan seluruh yang sakit, mudahkan seluruh yang kesulitan rezeki. Ya Allah, kuatkan orang untuk mempertahankan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Jauhkan semua dari perzinaan, jauhkan pula dari mengambil harta yang tidak halal. Jauhkan kami dari rasa dengki, iri, dan semua penyakit-penyakit hati. Jadikan kami semua ini, ya Allah, Engkau bersihkan hati kami sehingga Rasulullah berkenan untuk menjabat tangan kami semuanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Insyaallah. Matur nuwun, Prof, atas Sami-sami. hari ini. Sehat selalu, Prof. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.